Big Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat mesbah doa dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau datang menyembah Tuhan. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari ini, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, buat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau bangun mesbah yang besar, biar Tuhan bertahta bersemayam atas pujian penyembahan kami. Biar Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapak, dimanapun kami berada pada malam hari ini kami mau fokus. Kami mau sembah Engkau Tuhan, Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu Yesus, yang mengerti setiap kami. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagi-Mu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagi-Mu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Beri yang terbaik, yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagi-Mu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagi-Mu. Yes, Jesus. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagi-Mu Yesus, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Berikan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Dia.
Oh Yesus, bertahta atas pujian kami, layak dipuji disembah hanya nama Yesus. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan. Yesus, Yesus, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya nama Yesus, nama yang memberikan kemenangan. Yesus Tuhan, oh segala pujian bagimu. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap oh menyembahmu. Dunia
sebab kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Besar kasih setia-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu bagiku. Terima kasih, terima kasih. Ajar hati senantiasa kami bersyukur Tuhan, dan melihat betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Kami bawa setiap korban syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini setiap keberadaan kami Tuhan malam hari ini. Kami mau katakan di hadapan Engkau, terima kasih. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari Semakin bertambah. terima kasih Tuhan. Besar Mari semua, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau layak, yang kami agungkan hanya di dalam nama-Mu. Besar kasih setia-Mu, besar kemurahan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sembah syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan.
selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan kami. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bersama ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersama saudara naikkan pujianmu, mari sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk. Terpuji namamu Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Satu kali lagi mari bersama naikkan pujian, katakan ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Selama-lamanya kami menyatakan Engkau Terima kasih Tuhan. Disembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang sudah mengumpulkan kami di Mesbah Doa. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan terus mengurapi kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, Tuhan mengurapi untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman-Mu itu boleh masuk mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya masih berada di Toraja, ya, di Hotel Misliana, ya, di Rantepao. Kita bersyukur ya, Tuhan masih pelihara kita. Saya juga bersyukur ya, seminar hamba-hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang dilawat Tuhan, karena memang ya kita hamba-hamba Tuhan juga perlu topangan. Biar saudara juga bantu dalam doa terus supaya seminar-seminar seperti ini boleh terus diadakan. Kita saling bergandengan tangan agar gereja semakin dikuatkan di akhir zaman. Kita boleh membangun kerajaan Allah. Puji Tuhan, lawatan Tuhan dahsyat. Terus dukung di dalam doa. Dan hari ini saya masih ada di Toraja. Ya, malam ini adalah malam terakhir. Nanti akan ada KKR lagi, dan besok saya akan kembali ke Makassar lalu ke Jakarta. Iya, baik, kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan. Saya bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, shalom. Saya mau sedikit bersaksi Ibu. 3 minggu yang lalu saya tuh bermimpi ketemu Ibu.
Dalam mimpi itu ibu menjumpai saya di kampung saya, dan saya melihat ibu. Dalam hati saya berpikir bagaimana ya saya bisa ketemu dengan ibu. Dan ibu saat itu bertanya kepada saya dalam mimpi itu, ya mana kakimu yang sakit? Dan saat itu saya tunjukkan kaki saya yang sakit dan ibu mendoakan saya dalam mimpi itu. Ya memang ibu, saat ini kaki saya sedang sakit. Saya ditabrak anjing ya, aduh saudara ya, dan karena kaki saya itu sakit, saya tidak kuat berdiri waktu saya ditabrak anjing itu, saya jatuh. Dan akibatnya ya saya jatuh itu kedua lutut saya itu bengkak. Kedua lutut saya itu bengkak dan akhirnya kaki saya tergelincir, pergelangan kaki saya itu ada yang keseleo. Dan itu kejadiannya bulan Mei yang lalu. Saya tidak bisa berjalan, Bu. Hampir 1 bulan saya hanya merayap. Saya tidak bisa berjalan karena kaki saya sakit. Setiap malam saya mendengarkan mesbah doa. Dan kalau ibu berdoa bilang, mari tumpangkan tangan di bagian yang sakit, saya melakukan itu, Bu. Saya berdoa, saya tumpangkan tangan di kaki saya. Walaupun saya tidak bisa ikut di saat jam yang sama, namun pada pagi harinya saya selalu buka dan saya melakukan, saya berdoa dalam nama Yesus. Ya karena saya ada di Merauke dan bedanya itu 2 jam. Jadi kalau di Jakarta jam 10, di sini kalau Jakarta jam 8, di sini jam 10. Oh, udah malam ya saudara. Tapi puji Tuhan, Bu, sekarang saya sudah disembuhkan Tuhan, walaupun ya saya sudah bisa berjalan walaupun saya masih pegangan kursi. Puji Tuhan sudah bisa berjalan kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, saudara ya. Puji Tuhan, tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan setiap kita yang sungguh-sungguh berharap. Iya, terima kasih Ibu juga sudah mimpiin saya datang menjenguk Ibu ya. Iya, Tuhan memberkati, satu saat kalau Tuhan izinkan pasti kita akan berjumpa. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu ya, dan teruslah kuat di dalam Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Imamat pasal 19 tentang kudusnya hidup, bagaimana Tuhan mengatur bangsa ini untuk hidup dalam kekudusan. Tidak ada hal yang lain yang Tuhan ingin dari hidup kita selain kekudusan. Menjaga hidup kita jauh dari kenajisan, percabulan, bahkan segala hal yang Tuhan tidak mau, saudara. Kita lanjut hari ini Imamat pasal yang ke-20. Judul perikopnya kudusnya umat Tuhan. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan anaknya kepada Molok, pastilah dia akan dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Tuhan berfirman kepada Musa, ingatkan kepada bangsa itu, jangan sampai mereka itu mempersembahkan anaknya kepada Molok. Siapakah Molok itu? Molok itu adalah dewa, saudara, yang diikuti oleh orang Kanaan, juga Mesopotamia pada zaman itu. Dan apa yang sangat identik dari penyembahan kepada dewa Molok ini, yaitu pengorbanan anak-anak diserahkan untuk dikorbankan di atas mezbahnya dewa Molok. Jadi mereka bukan mempersembahkan korban lembu, sapi, kambing, domba, tetapi mempersembahkan anaknya sendiri, dibunuh, dipersembahkan kepada dewa Molok. Tuhan bilang kalau ada di antara orang Israel atau orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok, maka dia harus mati, dilontari dengan batu. Jadi ngeri ya saudara, sampai seperti itu penyembahan berhala mereka. Ayat 3, Tuhan berkata, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus.
Ya, tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut bersinah mengikuti dia, yakni bersinah dengan menyembah Molok. Jadi Tuhan tidak mau ada orang yang kompromi. Kalau ada orang yang tahu di anaknya dipersembahkan kepada Molok, maka orang itu harus menghentikan dia. Kalau tidak, Tuhan juga akan memusnahkan orang itu. Jadi saudara, hari-hari ini kita tidak boleh kompromi. Kalau kita lihat ada orang berdosa, tegur dia. Kalau kita lihat ada para pemimpin-pemimpin yang berdosa, bersinah, berselingkuh atau apapun, maka kita juga harus menegur. Ya, kalau tidak, saudara, kita berdoa bangsa ini terus dibersihkan ya. Mulai dari pemimpin-pemimpin yang ada di atas. Kita melihat hari-hari ini kasus-kasus yang terbuka, khususnya hari-hari ini yang ada di Polri. Ya, Tuhan sedang membersihkan bangsa ini. Mulai dari ya anak-anak Tuhan, walaupun dia orang Kristen, saudara, tidak menjamin orang Kristen itu sungguh-sungguh bertobat. Lihat betapa saudara hari-hari ini kita melihat ya nama Tuhan ya benar-benar ya mempermalukan tindakan orang-orang Kristen yang mengaku Kristen. Para pemimpin harusnya menjadi contoh di tengah-tengah keadilan, malah melakukan persinahan, kenajisan, akhirnya pembunuhan. Ya, semua berawal dari persinahan. Makanya hati-hati, hari-hari ini saya mau ingatkan kita mulai dari jemaat ya sampai seluruh anak-anak Tuhan, terutama para pemimpin-pemimpin gereja. Ya, para gembala-gembala sidang, ibu gembala, engkau mengaku hamba Tuhan, jangan sampai engkau jatuh dalam dosa perselingkuhan. Ya, Tuhan itu menuntut kekudusan dari hidup kita, saudara. Jangan bersinah, Tuhan bilang. Ya, mengikuti penyembahan berhala itu juga ya, persinahan itu termasuk ya satu hal yang menjijikkan Tuhan. Ayat 6, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jangan bertanya pada arwah-arwah. Ya, masih ada saya dengar orang Kristen bilang, tapi bu, itu arwahnya papahnya datang loh ke rumah. Tapi bu, itu arwahnya neneknya datang loh ke rumah. Kasih tahu begini, bertobat. Ya, Tuhan marah dengan yang begitu, saudara. Jangan sekali-kali bertanya pada orang mati. Katanya itu roh-roh arwah. Yang datang itu bukan arwah dari kakekmu, nenekmu. Itu setan yang menyerupai. Karena orang mati tidak bisa lagi kembali ke dunia. Sudah ditawan rohnya sama Tuhan. Ya, jadi jangan percaya, berpaling tanya pada arwah. Ya, roh-roh peramal itu persinahan juga di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-7, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, harus jaga kekudusan. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ya, hati-hati, Tuhan adalah Tuhan yang kudus, karena itu kita harus kudus. Ayat 9, apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jangan mengutuki orang tua. Kita belajar menghormati orang tua. Bila seorang laki-laki bersinah dengan istri orang lain, yakni bersinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang bersinah itu. Tuhan bilang ya, bila ada seorang laki-laki bersinah dengan istri orang lain, ya, atau ya bersinah dengan istri sesamanya, pastilah keduanya akan dihukum mati. Bila orang laki-laki tidur dengan istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Tuhan membenci persinahan. Ya, jadi ada larangan, jangan tidur dengan istri orang, dengan suami orang. Pasti dihukum mati. Saya berdoa hari-hari ini kasus-kasus perselingkuhan di gereja-gereja biar dibongkar Tuhan. Terutama bagi para pemimpin-pemimpin gereja. Kita berdoa, saudara, pemurnian terjadi dimulai dari gereja sendiri. Para pemimpin, mau gembala, mau ketua sinode, mau siapapun yang melakukan persinahan biar dibongkar oleh Tuhan. Ya, karena ini mendukakan Tuhan. Dilarang, Tuhan bilang dulu apa? Pasti mati. Di hukuman perjanjian lama itu pasti mati. Ya, ayat 12, bila ada seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya akan dihukum mati. Ini banyak terjadi. Ya, mertua selingkuh dengan menantu. Wah, saudara, benar-benar ya setan yang sudah merajalela hari-hari ini ya. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ingat,
kutuk dosa itu ada. Ya, ingat Tuhan benci kepada dosa, saudara. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, lesbian, juga akan dihukum mati, kata Tuhan. Ya, bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ya, ia dan kedua perempuan itu harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Ya, kalau ada laki-laki yang mengambil perempuan menjadi istri dan juga ibunya, maksudnya ibu dari perempuan itu, saudara. Jadi ibunya, mertuanya ditiduri, dibakar, kata Tuhan, harus dibakar. Ya, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Ya, ada kalau orang melakukan juga persinahan dengan binatang, harus dibunuh dua-duanya. 16, bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan itu dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 17, bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Kakak adik melakukan hubungan seks, ya, juga Tuhan benci, itu tidak boleh, harus dihukum mati. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. 19, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka dan mereka harus menanggung kesalahannya. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak ayah saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mereka akan mati dengan tidak beranak. 21, bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena itu melanggar hak saudara laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu supaya, kata firman Tuhan, jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka. 24, tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. 27, apabila seorang laki-laki atau perempuan disuruh dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Kita melihat betapa kudusnya Tuhan itu. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya kita terus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu agar kami boleh menjaga kekudusan hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu mereka yang setia ikut mesbah doa. Kuduskan hidup mereka, rumah tangga, anak, suami, istri, semua kami dikuduskan. Lepaskan dari segala dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kepahitan, kebencian, dendam, roh-roh yang duniawi, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat penenang, obat tidur, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap mereka yang rindu untuk punya keturunan, Tuhan berkati setiap kandungan yang tertutup, dibukakan keturunan ilahi Tuhan percayakan. Berkati yang punya persoalan keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan juga buka jalan. Buat semua Tuhan anak-anak-Mu yang terus berserah kepadamu, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Cukup
mencukupkan yang berkekurangan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit. Mari saudara tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya ada kesembuhan, pemulihan, ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Bapa Engkau menurunkan rahmat, anugerah, belas kasihan-Mu, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, terus tegakkan kebenaran-Mu Bapa, terutama bagi pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, TNI, Polri. Biarlah Tuhan bongkar semua yang perlu dibongkar di atas bangsa ini, dosa-dosa, kenajisan, percabulan Tuhan, korupsi dan semuanya. Tuhan bukakan itu semua. Biarlah Tuhan gantikan orang-orang yang kotor yang ada di pemerintahan ini dengan orang-orang yang bersih, roh yang takut akan Tuhan. Berkati, kami percaya semua ini terjadi karena doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Sebab dosa itu Tuhan menurunkan derajat bangsa, tetapi kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tuhan berkati juga Bapa untuk semua pemimpin-pemimpin gereja. Kami berdoa hari ini, bukakan setiap dosa-dosa yang terselubung. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang berperkara, bersihkan gereja-Mu, hamba-hamba-Mu. Biarlah semua kami boleh berdiri dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih Bapa, berkati juga seluruh anak-anak Tuhan di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu supaya kami semua boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dari Kota Toraja saya ucapkan Shalom Immanuel.